وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة هذا المجلس وببركة من حضر هذا المجلس وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita sama-sama menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Karena Nabi kita pernah sidin bersabda kepada sahabat sidin yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ujar Nabi pernah bersabda, wahai Abu Zar, orang yang berada di masjid berniat i'tikaf di masjid begana, itu setiap satu napas nang ia bernapas, satu hinak nang ia berhinak, itu dicatat atau ditinggikan satu derajat, ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita di dalam masjid begana niat i'tikaf, walaupun kada bacaan begana di masjid niat i'tikaf, itu bila kita behinak sekali behinak itu satu derajat, kita satu pangkat kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya sekali behinak. Kemudian lagi ujar Nabi sambungan daripada hadis tersebut, bila inya behinak itu juga malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Nah, jadi sekali behinak dapat keampunan Allah melewat doa malaikat, ditinggikan satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi diberikan baginya setiap satu hinak, setiap satu kali bernapas itu 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kesalahan. Apalagi orangnya manggah banyak hinaknya sokok di masjid Nah, itulah keuntungan orang yang beriktikaf di masjid. Nah, apalagi sambil baca Quran, sambil menuntut ilmu agama, nah itu luar biasa.
artinya banyak napasnya ya Allah, banyak lagi pahalanya, banyak lagi diampuni Allah Subhanahu dosa-dosanya. Nah, lawan di masjid ini juga kita insya Allah mata kita terjaga. Kalau depan masjid hendak maksiat leh, nah, kadang banyak dilihat di masjid ini, paling melihat Quran, melihat Yasin ya Allah. Nah, kawa manahani kehendak hawa nafsu di masjid ini. Nah, karena tapi balik lihat dunia. Cobalah kalau kita ke pasar banyak yang dilihat kelak. Nah, otomatis banyak juga yang dikehendaki nafsu. Orang ke pasar tuh bawa duit 50.000 bisa kalian cukup, banyak nang dilihat, banyak juga hendak. Nah, pas buliknya membawa kerodong harga 100.000, membawa baju harga 200.000, bibinian nih bingung nggak laki, jelaki maka membawa 50.000 aja. Kenapa jadi membawa baju harga 200.000? Ini sekalinya mangaridit. Itu gara-gara beli lihat kelatah. Nanya gara-gara beli lihat mata nih, lalu hendak ini hendak itu. Keinginan kada sesuai dengan kemampuan. Nah, di masjid ini apa nang dilihat? Orang ke masjid ini hendak mencari pahala, hendak mencari akhirat, bukan mencari dunia. Nah, duduk aja tah di masjid berniat i'tikaf, sekali berhinak banyak hinaknya lah. Banyak berhinak misalnya, banyak bisin derajat pangkat di Allah Ta'ala, dosa diampuni, kesalahan diampuni, pahala diberikan. Nah, Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menuntut ilmu agama. Nah, inilah keutamaan menuntut ilmu agama di dalam masjid. Kemudian kita baca akan kitab yang seperti biasa, halaman berapa yuk? Halaman 59 kalau tidak salah lah. Halaman 59 paling bawah tah, tengah-tengah lah, setengah dah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid darain amin. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menerangkan itu yang meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mar'ata iza lam tufarrij an zawjiha fi dhayqihi la'anaha Allah ta'ala wa ghadabaha Allah ta'ala wa la'anathal malaikatu ajma'un. Yang artinya, ini bebinian perlu tahu ini, terutama yang sudah bisi laki. Apabila seorang wanita, maksudnya istri, tidak mau menghilangkan kesempitan yang dihadapi suami, maka Allah murka kepadanya, kepada perempuan itu, dan seluruh malaikat melaknatinya, melaknat perempuan tersebut. Nah, jadi di antara tugas bebinian, bila laki itu dapat kesusahan, kesempitan hidup, hendaklah bini itu berusaha untuk menghibur, atau kayak apa caranya supaya laki itu tak kurang beban. Jangan membebani laki, jangan memusahakan laki, tapi sebaliknya, bila laki itu ada kesedihan atau kedukacitaan, kesempitan hidup, contohnya misalnya boleh berusaha kada perolehan, itu tugas bini itu jangan menyeriki, jangan mencelengi, jangan memamai,
tapi menghibur. Kada bapak juga abahnya jangannya berusaha ini bisa dapat bisa kada sabar ya abahnya. Nah kayak itu nang kayak Siti Khadijah kan menghibur Nabi kita waktu Nabi kita didatangi Jibril kan takajut-kajut tay Nabi nih didatangi Jibril nang pemulaan didatangi Jibril nih lalu bulik Nabi daripada gua Hira itu kan hal keadaan cemas hati Nabi datang kepada Siti Khadijah, selimuti aku jalan Nabi, selimuti aku. Lalu dikisahkan Nabi ya aku ditamui oleh makhluk nang pina lain daripada nang lain. Nah, artinya jar Siti Khadijah kada mungkin Tuhan hendak menyengsarakan pian, kada mungkin Allah Ta'ala menyusahkan pian karena pian ini orang yang baik, orang yang selalu menyambung silaturahmi. Nah itu Siti Khadijah menghibur Nabi kita Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad pun merasa terhibur. Nah kayak itulah tugas perempuan itu kepada suaminya, jangan malah membebani laki. Di antara wanita yang menjadi penghuni surga adalah wanita yang memiliki sifat malu. Kayak apa sifat malu itu gambarannya? Nah, bila ditinggal pergi suami maka dia menjaga diri dan harta suami. Nah kayak itu arti sifat pemalu bebinian. Bila laki kada ada di rumah, inya ini menjaga dirinya mungkin bagana di rumah aja kada kemana-mana supaya orang kada melihat inya. Misalnya kalau rumah juga maka harus menutup seluruh auratnya, berpakaian yang menutupi seluruh auratnya, dan jangan yo berpakaian itu nang kantat nang gubir-gubir. Dan juga menjaga harta suami. Bila laki ada meninggal harta di rumah maka dijaganya, dipeliharanya. Sampai-sampai orang menginjam pun kada bolehnya menginjam makan, mau laki kada mengizinakan. Walaupun misalnya dia dibadakan pemalar oleh tetangga, pemalarnya jar nang bini anong itu jar aku menginjam panci jar ada diinjami jar. Nah itu nang menyambat itu ada paham. Nya pancinya itu nukar duit lakinya, berarti ampun lakinya. Ujur aja bebinian tuh malarakan ampun lakinya. Nah itu menjaga harta laki. Sahabat Salman Al-Farisi menerangkan atau meriwayatkan, sahabat Nabi Salman Al-Farisi ini lain orang Arab lah, orang Persia. Ada 3 ikong sahabat Nabi itulah yang lain orang Arab, yaitu Salman Al-Farisi yang pertama orang Persia. Persia tuh ini di Iran doh. Nah, yang nomor 2 Bilal bin Rabah orang Habasyah Al-Habsyi orang Afrika. Nah, itu lain orang Arab dah Bilal bin Rabah. Yang ketiga namanya Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi ada Suhaib Ar-Rumi orang Romawi, orang Italia. Roma itu kan di Italia lah, Ar-Rumi itu Romawi. Nah, cuman jadi sahabat Nabi. Nah, 3 ikong sahabat Nabi, yang lain orang Arab. Nah, menerangkan, meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Ini kepada bebinian terus nah hadis ditujukan nah. Ma nadharat imra'atun ila ghairi zawjiha bisyahwatin illa summirat ainaha yaumal qiyamah. Tidaklah ada seseorang wanita yang memandang lelaki yang bukan suaminya dengan pandangan syahwat. Pandangan syahwat ia nang syahwat bang, syahwat hendak beituan ya Allah. Melainkan pada hari kiamat nanti kedua matanya akan dipaku. Nah, ini hadis menunjukkan bebinian itu haram juga memandang menjanaki lelakian yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya.
Kan kita nih kada boleh kalau leh nang lelakian nih memandang manjanaki kepada bebinian yang bukan mahram. Sebaliknya kayak itu juga bebinian yang bukan mahram kada boleh juga memandang kepada laki-laki yang bukan mahram. Ada hadisnya lah, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Itu orangnya buta kedua matanya kalau kau melihat. Nah, waktu itu Abdullah bin Ummi Maktum ini bailang ke rumah Nabi kalah. Nah, lalu di situ ada 2 orang istri Nabi. Ujar Nabi berpandir kepada 2 istri-istri, hendaklah kalian berdua ini berdinding lawan bubuhan lalakian nih. Maksudnya daripada nang sahabatku Abdullah bin Maktum. Jadi jar bini sidin, wahai Rasulullah, inya kan buta, kadang kau melihat kami nih. Kenapa jadi berdinding? Ibu jurah Jepang jar Nabi, inya buta tak. Kadang kau melihat buah nikam, tapi buah nikam kau melihat inya. Itu kan hadis menunjukkan bahwasanya bebinian kada boleh juga melihat atau manjanaki akan lelakian. Dikuatkan oleh hadis yang ini. Tidaklah ada seorang wanita yang memandang lelaki yang bukan suaminya dengan syahwat, melainkan pada hari kiamat nanti 2 matanya akan dipaku. Kalau kada bertaubat kada jadi dipaku dengan paku api neraka. Nah, amun ini kalau memandang nih beristilah melihat leh. Amunnya talihat kada apa-apa lah. Kita berjalan misalnya, ya Allah berjalan, saya talihat acil misalnya, ya Allah acilnya bungas pulang, montok pulang acilnya. Tapi mbak talihat itu langsung kita palingkan mata kita. Nah itu kada berdosa, ya Allah kada berdosa. Amun membuliki pulang, nah itu berdosa tak? Yang kedua itu berdosa. Atau misalnya talihat pandangan pertama nih, tapi berendam, jangan memalingkan toba berdosa juga. Nah, sama juga bebinian melihat lelakian. Nah, kada boleh juga. Kecuali kan kemarin dalam 4 hal ya Allah yang dibolehkan. Nang itu pun sekedarnya juga saling melihat itu. Ketika transaksi jual beli kan, ada apa-apa beli lihatan transaksi jual beli. Misalnya kita nukar gula ke warung acil misalnya, ya Allah kan kita melihat mau acil dah, acil melihat juga mau kita. Nah itu satu mata juga mau kada beli lihatan kayak apa, tak mangsul gini ada tahu orangnya. Nah itu kada apa-apa tuh sekadarnya juga lah. Ketika jadi saksi, nah jadi saksi ya Allah di persidangan. Misalnya bebiniannya kah jadi saksi atau lelakiannya kah jadi saksi. Nah menyaksikan tuh misalnya bebiniannya bukan mahram atau lelakiannya bukan mahram, saling melihat dah saksi itu, ya ada apa-apa nih itu. Nah, kemudian ketika berobat apabila kada lagi dokter lelakian, misalnya kita nih lelakian nih garing misalnya anak bersuntik, nah cari dokter lelakian, dokter anak bersuntik, dokter lelakian. Ada aja nih Om Bandi, ya Allah masih hidup aja sih, dan Om Bandi atau menteri siapa kalau lelakian gitu. Mungkin dia lagi menteri lelakian subarang situ ada juga menteri lelakian, adanya menteri bebinian aja. Nah mau kada mau kan ini pasti melihat lah kepada kita melihat kepada ini, entah kada apa-apa. Masalah berobat terpaksa. Kemudian yang keempat, ketika melajari ilmu fardu ain. Ketika melajari ilmu fardu ain, misalnya gurunya lelakian, muridnya bebinian, dan itu pun jamaah muridnya bebinian itu banyak. Amun berduaan di kamar kada boleh.
Misalnya gurunya lalakian, muridnya bebiniannya bujang berduaan di kamar di tempat sunyi. Walaupun yang diajarkan tentang ilmu parduain, nah kada boleh berduaan kena nang bikinnya setan. Nah, amunnya majlis talim banyak jamaahnya atau kada apa-apa tuh kan, banyak orangnya. Misalnya bebinian, muridnya lalakian, gurunya, tapi nang diajarakan ini ilmu fardu ain, ilmu nang wajib. Itu kan ada apa tuh, saling melilihatan, cuma sekadarnya aja juga. Nah, amunnya gurunya berkitab itu banyak mata gurunya itu memandang kepada kitab saja, jangan mancak memandang kepada muridnya. Muridnya muas misalnya bujang-bujang pulang. Nah, makanya berkitab tuh kan mata kita ke kitab. Kadang menjanaki muhab jamaah bebinian tuh kada. Nah, itu amunnya di tarim di Hadratul Maut itu jamaah bebinian itu gurunya lalakian, gurunya di kamar, sorangan di kamar, jadi suaranya aja misalnya amun kayak itu bisa kada datangan lah ya no. Majlis talim di kampung kita misalnya ulun di rumah situ jam atau di kamar sini bininya kada melihat, maka bininya bercadar beratan. Di sana bininya bercadar beratan, pakaiannya hitam beratan, jadi kada tahu siapa. Batu pulang gurunya bagian di kamar pulang, jadi mikrofon di kamar aja nah. Ini kada ada saling melihat. Mun kita masih kau belihatan ya kada apa-apa, sekedar aja belihatannya sekedar ya. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan, Abu Ayyub Al-Ansari ini kalau nang rumah sidin nang disinggahi Nabi pemulaan waktu Nabi Muhammad sampai ke Madinah, nang unta sidin lah. Nabi Muhammad kan hijrah dari Mekah ke Madinah, pas sudah sampai di Madinah disambut oleh orang-orang Ansar. Banyak menawarkan, ke rumah kami aja wahai Rasulullah, ke rumah kami aja wahai Rasulullah. Tapi si unta sini berjalan. Ada yang memegang unta sini, biarkan dia sini. Untaku jangan diikut-ikuti talinya. Inya ini berjalan karena perintah Allah. Sekalinya untanya memandak di muka rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini habis itu sidin berada di situ sementara belum ada rumah. Menerangkan, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khalaqallahu fi sama'id dunya sab'ina alfa malakin yal'anuna kullam ra'atin takhunu zawjaha fi malihi wa kanat yaumal qiyamah ma'as saharati wal kahanati wa in afnat umraha fi khidmati zawjiha. Kepada bebinian juga ini ditujukan hadisnya. Allah menciptakan 70.000 malaikat di langit dunia. Banyaknya leh 70.000 malaikat nih. Ibak masjid ini bisa kada joko masjidnya. Mereka, nah pegawaian mereka nang ditugaskan Tuhan nih. Mereka mengutuk setiap wanita. Nah gawiannya mengutuk aja. Ya ada malaikatnya macam-macam gawiannya. Ada yang memikul arah sampai hari kiamat. Ada yang sujud sampai hari kiamat. Ada yang beristighfar sampai hari kiamat. Maksudnya beristighfar nih memintakan ampun atas dosa-dosa orang nuntut ilmu. Ada gawiannya mengutuk aja. Itu memang Tuhan memerintah sampai hari kiamat. Nah, pandang dikutuknya, mengutuk setiap wanita yang mengkhianati harta suami. Mengkhianati harta suami. Jadi misalnya laki yang beri duit aja nukar beras ya. Sekalian nukar ngapa? Nukar, iya nak ada penting lah. Itu kan khianat ya. Atau misalnya mengambil harta suami tanpa izin suami. Nah. Dan pada hari, jadi pepadah lah menang anak minta duit laki itu jangan jumput, jangan ambil kena pepadah. Pembina malaikat 70 melaknat. Nah, maka malaikatnya berdoa kabulnya.
Tapi lah amun laki nang bijaksana, inya mah relakan aja dalam hatinya, walaupun misalnya biniku nih cuma ambil nang seperlunya aja bang, ko relakan aja, nah supaya bininya ini selamat. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama para tukang sihir, dan dukun peramal. Artinya bubuhan ahli neraka nih. Tukang sihir, para dukun peramal. Ini bila orang itu datang ke dukun, kita nih misalnya nauzubillah contohnya datang ke dukun itu hukumnya fasik mengerja dosa. Nah, ya. Apabila kita percaya dengan pandiran dukun, pada dukun ini banyak dustanya, maka kafir dengan Al-Quranul Karim. Atau orang nang paranormal nang ketujuh betangguh. Nah itu jangan kita datang ke situ, fasik. Bila percaya dengan pandirannya bisa kafir dengan Al-Quranul Karim. Apalagi misalnya niat jahat. Kenapa niatnya jar itu pang cantetakan bang inya, nah atau gunakan bang inya supaya inya berpisahan dalam rumah tangga, nah itu bahaya nih itu. Atau akan bang inya supaya bebiniannya tergila-gila lawan aku, jar datang nih minta gawiakan, nah itu bahaya dah. Datang ke tempat dukun, jar tolong jar tuh bebinian itu supaya inya tergila-gila lawan aku. Adalah gambarnya jadi dukun, ada jar ini gambarnya aja dalam amplop nih. Pian bila kau akan yang menggawiakan supaya inya ini tergila-gila lawan ulun yang memberi duit 10 juta ya. Orang sugih. Nah dibuka gambarnya, lihat gambar biniannya, mandam dukunnya nih, mandam dukunnya. Napa pian binarana ya kayak kita nggak duitnya ya, kita on tambah pulang 10 juta, rana mandam dukunnya, bujur pian nih ya mau kada bisa ada usaha ya, jadi dukun. Ini biniku mulai ya, sekalinya bini dukun sekalinya, cocok kayak dukunnya mandem. Nah salah orang bini dukun anak dikandakinya, kisah lah. Nah jadi itu termasuk orang yang kada dapat keampunan malam nisfu saban, tukang sihir, dukun. Nah sekalipun dia menghabiskan seluruh usianya untuk berkhidmat tuh membantu melayani kepada sang suami. Nah jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya jangan khianat terhadap harta laki. Bila mengambil bepadah ya kalau atau menggunakan sesuai nang dikehendaki oleh laki. Kemudian sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuma imra'atin akhadhat min mali zawjiha bighairi iznihi illa kana 'alaiha wizru 70 alfa sarikin. Wah ini maling bener nih. Wanita yang mengambil harta suami tanpa adanya izin, kada izin laki nih. Atau misalnya ambil di ATM habis duit di rekening laki, bininya jopang nang membobol lah bit lakiku juga ujar, jangan dianggap remeh itulah kepada laki ini kan gonol dosanya. Coba lihat deh, maka dia memikul dosa sebagaimana dosa 70.000 pencuri. Amuninya oleh mencuri harta tetangganya, bisa binian itu, dianggap
dosa sekali mencuri aja. Tapi kalau dia mencuri harta lakinya itu seperti dosa 70.000 pencuri. 70.000 pencuri. Nah, anu bang jar lakiku nih pamalar benar kada memberi duit. Nah, kalau lakinya pamalar, maka bini itu boleh mengambil cuman seperlunya. Kan bini itu nya berhak juga diberi nafkah daripada harta suami. Tapi lakinya nih misalnya pemalar, ada duitnya cuma pemalar, udah memberi duit. Nah itu boleh aja bang bini mengambil tanpa izin laki, cuma sekedar nang inya wajib nafkah hari itu. Kan esok ambil pulang, tiwas kada memberi kalau lakinya pulang, itu kada apa-apa itu. Kalau itu kada dikatakan pencuri itu. Kalau mengambil memang haknya, ada hak lainnya tuh, diberi duit pembinian tuh, diberi nafkah. Nah ini maksudnya sudah diberi juga, sudah diberi duit sudah cukup, sekalinya mengambil pulang kada apa-apa dah. Nah itu nang dikatakan pencuri. Bahkan 70.000 pencuri dosanya kayak itu. Termasuk wanita penghuni surga adalah wanita yang ditinggal mati suami, janda nih, dengan meninggalkan anak-anak yang masih kecil sebagai anak yatim. Lalu wanita itu memelihara anaknya nih, mengasuh serta mendidik mereka dengan baik sampai anaknya ini dewasa. Dia selalu melayaninya dengan penuh kasih sayang dan rela tidak akan kawin lagi karena khawatir menyia-nyiakan anak-anaknya. Amun aku kawin jar, musiakin anakku nih kertas sia-sia. Gara-gara mau rosi laki na anyar. Nah lalu inya nih rela, padahal pembiniannya masih muda, masih bungas, banyak aja nang mendatang. Cuma inya nih fokus mengurus anaknya. Nah itu pembinian nang ahli surga lah, asal orangnya orang Islam lah. Nah, dan juga dia menjaga kehormatan dia sebagai seorang perempuan. Kadang mencari nafkah gesan anak lalu menjual diri itu kada. Inya berusaha, napakah usahanya nang halal demi inya menafkahi akan anaknya ini, itu dibalas Tuhan kebaikannya itu, jeripayahnya itu dengan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan dalam hadis yang berikutnya ini sebutkan inya nih budi kayak berlomba-lomba lawan Nabi Muhammad berkaitan berlomba yang masuk surganya. Coba dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda, tapi lah mau hendak kawin boleh aja bang, Cuma nih khawatir kalau anaknya ini kada taharung, khawatir kalau tersia-sia anak pendidikannya, kasih sayangnya. Haramallahu ala kulli adamiyyin al-jannata ayyadkhulaha qabli ghaira anni anzuru an yamini. Fa iza imra'atun tubadiruni ila babil jannah fa aqulu ma li hadhihi tubadiruni fa yuqalu li ya Muhammadu hadhihi imra'atun kanat hasna'a jamilatan wa kana 'indaha yatama laha fa sabarat 'alaihinna hatta balagha amruhunna alladhi balagha wa syakarallahu laha dzalika. Artinya Allah mengharamkan semua orang memasuki surga. Artinya Tuhan kada memberiakan dulu orang masuk surga sebelum aku, ujar Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu awal-awal orang yang masuk surga, karena anak kunci surga itu pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi tiba-tibanya Nabi nih mengisahkan, tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita yang sebelah kananku mendahuluiku menuju pintu surga. Nah, mengobot Nabi, maka kada ada nang bolehnya. Soalnya ada nang seekong nang wani, artinya orang hebat nih. Aku bertanya, apakah kelebihan wanita itu? Wanita ini mungkin bertakun malaikat Ridwan kah lah. Oh malaikat Ridwan, apa kabarnya nih pembinian ini?
berdahulu pada aku masuk surga, maksudnya menuju pintu surga. Apa kelebihannya sehingga dia mendahuluiku? Maka dikatakan kepadaku, kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inilah wanita cantik lagi mulia. Maksudnya waktu di dunia ini bungas, cantik, muda, masih lagi mulia. Maksud mulia itu dia menjaga kehormatannya karena menjual dirinya. Walaupun dia cantik, dia memiliki anak-anak yatim di dunia nih. Artinya lakinya mati, janda. Dan dia bersikap sabar terhadap mereka. Kan anak yatim ini biasanya lah orang nang menggado anak yatim ini diuji Tuhan dengan kadang-kadang nakal, rewel anak yatim nih. Tanakal pada orang lain. Biasanya kayak itu, karena itu memang diuji kayak itu. Bila kawa sabar, pahalanya gonol. Nah, sabar terhadap mereka sehingga mereka mencapai perkembangan yang sempurna. Artinya dididiknya, diasuhnya, diberi nafkahnya, diberi kasih sayang, sampainya balik, sampainya bisa mandiri. Nah, maka Allah memberikan sanjungan itu balasan atas sikapnya, atas jerih payahnya menggaduh anak yatim itu, anaknya seorang anaknya juga bang lah. Inya kalau manusia ini jar bila mati abah itu yatim, bila mati abah dan mama yatim piatu. Tapi kalau ayam bila mati mama itu yatim, walaupun abahnya masih hidup. Tapi abahnya kemana-mana kalau bini ayam dah, ya ti anak ayam tuh kan yang ngiringi mamanya kala, mengiringi mamanya kala. Nah, jadi bila mamanya mati itu yatim. Jadi bila kita bisa ayam nang anak halus, kita menyembelih mamanya. kita gitu hanya malah menjadikannya yatim. Nah, jadi kenalakan doa anaknya, hanya sembelih mamanya. Nah, kadang haram lah jangan kadapang haramnya, tapi kayak apa yo? Kesiannya inya kada dia gitu mamanya. Nah itu mamanya bila mati yatim. Kalau kita ini kan abahnya. Lain kalau burungnya itu bila mati keduanya kah neng baru yatim, namanya mati seekong, mamanya bisa mati itu belum yatim lagi. Atau abahnya mati tapi mamanya hidup, atau mamanya hidup abahnya mamanya mati abahnya hidup, itu kada yatim. Atau misalnya mamanya hidup abahnya mati kada yatim, ya burung lah mati kada duanya mama abahnya baru yatim. Kamu kada salah kayak itu. Karena burung itu abahnya tuh bertanggung jawab juga. Tahu mamanya bertanggung jawab. Nah, amun ayam ini kan nya kada bertanggung jawab lah abahnya lah. Tahu lagi kisahnya ayam. Nah. Pada hadis sebelumnya telah disebutkan 4 macam wanita yang menjadi penghuni neraka. Di antara mereka adalah pertama, wanita yang kata-katanya lancang terhadap suami, pina harat pandir, pina sombong kah, pina angkuh kah pandiran deh. Bila suami pergi, maka dia tidak menjaga diri, selingkuh kah misalnya, pacaran kah laki-laki lain, laki-laki kada ada di rumah. Dan bila suami berada di rumah, dia selalu menyakitkan hatinya, hati laki. Serba salah laki nih, bagaimana di rumah dimamai bini, keluar rumah soalnya bini misalnya kalau berselingkuh, serba salah. Sehubungan dengan wanita ahli neraka ini, sahabat Nabi Umar bin Khattab menerangkan, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ayyuma imra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Wanita mana saja yang mengeraskan suara dalam kurung dengan niat membentak-bentaklah
amun nang menyaringakan suara karena laki tuli itu kan ada apa? Atau misalnya teradat di kampung itu dasar bepandi itu dasar nyaring-nyaring kayak bubuhan Makassar orang Batak ternyata. Karena di daerahnya tuh mungkin bubuhan nang pelaut, bubuhan nang nelayan kan di laut tuh biasanya orang mau kojak. Woi, sudah kan dapat iwak ya. Sampai ke rumah tuh bawa nang nyaring mepandir dah. Nah, ini maksudnya mengeraskan suara, membentak-bentak. Di hadapan suami. Maka dia perempuan mendapat laknat dari segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Banyak benar biasa sesuatu nang kena sinar matahari ini. Ya kalau pomaan, bun gata, sapi, kambing kena sinar matahari itu sebenarnya melaknat. Melaknat ini mendoakan yang kada bagus supaya jauh daripada rahmat Allah. Nah, jadi di hadis menunjukkan pembinian itu bila bepandir lawan laki itu dengan lemah lembut, dengan sopan, jangan menyenyaring, jangan membentak-bentak. Nah, eta. Perlu yo binian itu tahu ya Allah ini supaya bagus dalam rumah tangga. Kedua, dan lakinya padahkan juga kau bini di rumah masing-masing. Ini hadisnya tuh kada boleh bepandir membentak-bentak menyariki aku kada boleh lah tak misalnya tak. Kedua, ini tanda pembinian ahli neraka nih. Wanita yang banyak menuntut suami di luar kemampuan suami, hendak ini hendak itu, hendak betagi ini betagi itu. Laki misalnya miskin, fakir, nah itu menyakiti hati laki kena hingga suami tidak bisa memenuhinya. Nah, ini kada pandai bersyukur pembinian kayak ini. Maka dia mungkin katuju beli lihat tuh deh, melihat orang nukar mobil, hendak jual nukar mobil, betagi-tagi wan laki. Maka dia mendapat ancaman siksa. Nah, siksa kena. Dalam kaitan ini sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna imra'atan 'abadat ibadat ahli samawati wal ard, summa adkhalat 'ala zawjiha al-ghamma min jihatin nafaqah, illa ja'at yaumal qiyamah wa yaduha maghlulah ila unuqiha wa rijluha muqayyadatun wa sitruha mahtukun wa wajhuha kalihun wa ta'allaqa biha malaikatun ghilazun syidadun yahwuna biha finnar." Andai kata seseorang wanita beribadah seperti ibadah penduduk langit dan bumi, banyak benar ibadahnya nih. Andai kata nih, lalu dia membuat kesusahan pada suami berkaitan dengan urusan nafkah, hendak meminta banyak, laki misalnya kada sanggup memberikan yang banyak, mendapat lagi ini betagi itu, tukarakan ini tukarakan itu, laki kada kawan tukarakan, kada mampu. Maka pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan tangan terbelenggu pada leher, terbelenggu kayak ini. Di hari kiamat dibelenggu tangannya ke leher. Apalagi biniannya kada beribadah lalu betag-tagih kalau laki ini ahli ibadah nih, ibadahnya banyak, tapi kesalahannya katuju menyusahkan laki betagi-tagi. Nah, kayak orang jiwa aja kisahnya. Nah, dibelenggu, kakinya diikat. Nah, kakinya diikat, tutup kepalanya hancur, artinya suatu kehinaan nih. Mukanya luka-luka, tercabik-cabik, dan digelantungi para malaikat. Maksudnya malaikat nih masing-masing memukuli, menghantam, menyipak dan sebagainya. Malaikat yang keras lagi kasar, mereka menjungkir balikannya ke dalam neraka. Nah, itu ya kesalahannya misalnya bertagih nang laki nang kada mampu nih. Nah, jadi hadis ini menunjukkan haram hukumnya bebinian bertagih-tagih nang laki kada semampu.
laki mampu kan misalnya betagi-tagi ya kada boleh juga, apalagi laki kada mampu. Tuh maulah pikiran laki. Ketiga, wanita yang tidak menutup diri dari keusilan lelaki lain. Inya laki-laki nang hidung belang tuh usil karena bebiniannya juga membuka aurat, memperlihatkan kecantikan. Tapi kalau bebiniannya menutup, liput, insyaallah mungkin kada mau usil ini misalnya. Bila berjalan, nak mana aja lah jalan. Acilnya godain aku dong, acil pulang deh lawan nih. Dan keluar dari rumah dengan berhias dan bersolek. Serta menampakkan kecantikannya kepada lelaki lain selain suaminya. Nah oleh karena itu bebinian ini bila keluar rumah itu harus usaha make up, ginjo, tulis kaning, popor, hias, minyak harum, parfum. Seadanya aja nutup aurat, pakaiannya jangan ketat, seadanya aja kan usah berhias-hias, parfum, bersolek-solek, bercantik-cantikin aja di rumah di hadapan laki. Karena hukumnya haram. Ke pasar, ke pengantinan kah? Nah kita sampaikan on bini kita nih seadanya aja, jadi dosa. Lakinya melihatkan, lakinya dapat dosa juga. Lakinya kena menegur, lakinya dapat dosa juga. Nah jadi sudah tahu kita kayak ini hadisnya. Nah kita sampaikan on bini kita bila hendak keluar rumah itu beizin dengan laki dan jangan berhias-hias, jangan bersolek-solek. Maka orang kampung biasanya bila bebinian ini bila beginco tandanya sudah belaki aja lah. Bila belum beginco artinya belum belaki, itu maksudnya beginco gasan lakinya. Beginco gasan lakinya, bukan beginco gasan dinikmati oleh laki-laki lain, kada. Sahabat Salman Al-Farisi menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, mana kadaharan duit lah nukar gincu lah, ini gue gincu tak pakai di rumah aja. Tapi nam kayak ulun lah, ulun terus terang aja, ulun kada katuju binian nam begincu tak, makanya bini ulun tuh kada usah begincu-gincuan. Ininya macam-macam bang lah, kita nih mungkin beda selera, pian kayak ini, pian ketujuh nang make up mini pian itu terserah pian, dan mini pian itu harus mengikuti apa yang kehendak pian, tentunya di hadapan pian aja. Tapi kalau ulun pribadi, ulun cukup bebinian tuh asalnya mandi, bersihkan gigi, bersabun, bersih. Ulun kada perlu lagi dipoles-poles. Ulun kan tujuan yang alami ya, itu ulun manglah. Mungkin beda lawan pian masing-masing ya kan apa ya, kalau beda selera ya kalau. Nah jadi bininya tuh tergantung selera lakinya. Bila lakinya aku tujuh ikan make up, termasuk ya ketika menghadapi lakinya keluar rumah jangan. Amun nyeje lakinya aku suka ikan mandi aja, ikan mandi kada ada bau badan, hadapi aku. Nah kayak itu turuti aja apa nang jar lakinya, menurut nang selera lakinya nah. Ayyuma mra'atin tazayyanat wa tatayyabat wa kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idnihi fa innaha tamshi fi sakhatillahi wa ghadabihi hatta tarji'a. Wanita yang berhias itu termasuk berhias memakai pakaian yang indah-indah misalnya, atau misalnya apa tuh berhias tuh nih bahina kan namanya itu, memang berpacar tangan nih tuh. Atau misalnya ya make up beginco kaningnya bano ya Allah. Nah tapi kalau rumah berhias dan memakai harum-haruman, berparfum, parfumnya parfum dari Paris itu misalnya, lalu keluar rumah tanpa seizin suami. Seandainya diizin sini suami kan kada boleh juga make up harum tak, apalagi laki kada diizinkan, maka benar-benar dia telah berjalan
itu padanya tertinggal, maka benar-benar dia telah berjalan pada kemarahan dan kemurkaan Allah. Fi itu kan pada, wala fi sakhatillah, dalam, bisa juga ya Allah, dalam kemarahan dan kemurkaan Allah. Pada atau dalam, berjalan dalam kemarahan dan kemurkaan Allah, hingga dia kembali ke rumah. Lakinya mengizinakan, lakinya berdosa. Berarti leh hamunnya inya misalnya mati dalam perjalanan doh, mati suul khatimah tah, mati dalam kemurkaan Allah. Tolak kemana kah misalnya ya kah, tapi memakai apa parfum berhiasnya, mati misalnya, mati dalam kemurkaan Allah hingga dia kembali ke rumah. Ya selamanya di luar rumah itu dimurkai Allah, dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis lain diterangkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuma imra'atin nazza'at thiyabaha fi ghairi baitiha ay takasyafat lil ajanibi kharaqallahu azza wa jalla anha sutrahu. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Wanita mana saja yang melepas pakaiannya di luar rumah, artinya kalau rumah ini terbuka auratnya, membuka auratnya, bastilah membuka aurat, makai pakaian nang bedester nang ingat landau aja kah, kelihatan landau, apalagi paha kelihatan, atau misalnya bedester sampai ke bawah, cuman katiak kelihatan dasternya di sini, nah susu kelihatan belahannya. Nah, atau misalnya bedester cuman rambut kelihatan alias kada berjilbab. Nah, pakaiannya nih dilepasnya nih, artinya kan walaupun keluar rumahnya itulah sekedar kapal latar aja. Kapal latar itu kan keluar rumah juga, karena di muka kapal latar tuh jalan orang situ lalu lalang, ada amang-amang, lalu ada kai-kai, lalu ada kasihan orang terujok tiang listrik. Nah, Pak Acilnya montok bener bersapu di muka rumah berdaster, terompak tiang listrik orang berjalan. Nah, walaupun kalau rumah di halaman aja berdedai atau di pelatar bersesapu, tetaplah babinian itu menjaga auratnya. Jangan kada berjilbab, jangan dianggap remeh ini. Banyak satu tempat hijau aja di pelatar, satu mat tuh gin orang minjol tuh angkop tiang listrik kayak ya Allah. Maksudnya orang dapat dosa. Satu mat tuh gin orang kagenangannya semalaman seharianan melihat acil deh. Ini sama itu acil tahun 70-an itu. Nih sama nya aurat nih pian kada pandang umur nih, pokoknya mulai balik sampai tuha tuh 200 tahun gak umurnya. Nya kadang-kadang lah dianggap remeh, aku nih juajar kada dijuajar nak naksir aku ya nama kau tangan aja tak berdedai di lama-lama mau tangan aja. Iblis sudah masuk wacana ini jadi iya. Jadi banyak aja kita kai-kai nang naksir ini. Kan ada kalau kasus cucu memperkosa ini, nah ada iya. Nah, inya kayak ini. Babinian itu bila berhadapan laki-laki bukan mahram, bila inya berhadapan itu di kepalanya tuh si setan duduk, nama setannya Awar namanya. Enggak ada salah, duduk dihiasinya moha babinian tuh palihan kita nih bukas. Padahal kalau banding memilih kita bukan milik kita, cuman palihan kita bukas. Itu setan namanya sih. Bila inya berpaling daripada kita, misalnya kita nela berjalan di belakang babinian, di pinggulnya itu babinian anu setan ini bukan diulahnya dia supaya bodinya bagus. Ya paling bagusnya bodinya. Walaupun akhirnya sudah Tuhan atau sudah ini tugin lah, amun di filteri, filter kalau ini, mau ngasih jua di make up mau ngasih jua ini, tuh
Apalagi ini muda umur misalnya 50 tahun bercucu sudah tuh ini muda ngarannya. Nah jadi syaitan tuh bisa barangnya menghiasi, makanya kita bila berjalan di belakang bebinian, pada bebinian berjalan kita ini hendaklah berdahulu menyelip, bahaya. Ada kata Nabi Daud nih menasihati anak sendiri Nabi Sulaiman, wahai anakku, ikam lebih ibaratnya lebih aman berjalan di belakang ular besar singa gitu nah itu daripada ikam berjalan di belakang bebinian yang binian itu bukan mahram, itu bahaya. Mata dosa nah di pinggulnya itu diulah oleh setan, bagus kelihatan pina bagus budinya. Jadi ini kak sudah ya kalau tatap aurat berbegaduh. Maka sausnya ini kan sausnya bagus ya, kalau artinya para kemati nih jangan maksiat lagi ini nih ya orang anak mati ini baik-baik kayak kelakuan nih An-nisa habaibu syaitan. Iya, perempuan itu perangkap atau tali ya, hablun itu kan asalnya tali, perangkap setan. Awalu fitnatin fi Bani Israil an-nisa, awal-awal fitnah yang terjadi kepada Bani Israil itu perempuan. Ya fitnah itu ya kita melihat auratnya itu tuh fitnah lah mata kita, karena fitnah mata kita berdosa. Nah, mungkin arwah kai nih kada memadahin ini bahari kada memadahin ini. Coba kalau arwah kai ini kai bapasan ini sayangnya bila kalau rumah walaupun aku sudah mati nah ikam bujur-bujur menjaga aurat walaupun sudah nini. Nah itu bisa disiksa biarlah lakinya dikubur. Kenapa? Lakinya waktu hidup kada memadahi bininya, akhirnya bininya kada mengerti agama, akhirnya ya kalau rumah muka aurat bisa bininya lakinya tuh disiksa di dalam kubur karena kada memadahi. Tapi mun sudah dipadahi tatap juga kada apa-apa lagi. Makanya kita nih berwasiat lawan bini kita nih, kan kita nih kada tahu umur bisa juga kita nih dahulu mati. Di antara wasiat kita kepada bini kita, bila aku meninggal jangan hamok. Mun menangis tuh wajar aja, cuman jangan hamok ya lah. Jangan kayak menunjukkan kadar itu, kasihan aku kena. Di arwahku nih melihat ikam kayak itu sedih. Nah kemudian lagi bila aku mati belum lelakian jengin matarakan jenazah ke kubur kan dosa 4 anak kita bebinian jangan 4 artinya kan bukan lelakian aja kalau anak kubur tah bebinian kan dosa bebinian kain aja peduli kena bila orang bulikan ayo anak ziarah kubur padangan orang menguburkan itu bebinian kan dosa. Apalagi kan ini masa iddah misalnya mati laki kemudian dalam masa iddah kita wasiat bini kita itu kada boleh nikah tuh nyata bang lah. Berapa iddah orang nang ditinggal mati laki nih 4 bulan 10 hari iddahnya. Kalau bebininya itu hamil ya selama mengandung iddahnya, kalau dia melahirkan habis iddahnya. Tapi kalau inya kada hamil itu 4 bulan 10 hari. Dalam masa iddah itu wajib ikam bininya ba'ihdat. Apa itu ihdat? Ihdat itu jangan berdandan, jangan make up, jangan kasih tuh kamar keluaran bagana di rumah aja, kajol perlu. Dalam rangka itu menghormati jenazah lakihan. Laki itu sudah mati, biarlah laki itu sudah mati tetap dihormati. Caranya kayak apa? Selama masa iddah jangan berdandan, jangan begitu, jangan berparfum, jangan kasih tuh kamari. Jadi bukan sekedar beiddah kada nikah, kada kawin, juga beihdat. Nah itu disampaikan bini kita tak? Mungkin kita sudah sampaikan, sudah lepas sudah kita kewajiban. Artinya mun kita meninggal inya jalankan, alhamdulillah. Mun inya kada menjalankan wasiat kita sudah lepas sudah. Nah kita sampaikan kita. Lawan bini kita, artinya walaupun aku mati, walaupun ikam sudah janda kada lagi memadahi, tetap ikam harus komitmen
punya prinsip menjaga aurat ikam walaupun yang sudah nini. Kalau rumah berdedai jangan bawa tangan aja memberi supan aku. Aku ini sudah mati ibaratnya supan gimana ke depan Allah Ta'ala melihat bini arwahku melihat ikam gitu. Nah kayak itu kita bepasan bini kita. Walaupun sudah ini wajib juga menutup aurat ya Allah. Nah, wanita mana saja yang melepas pakaiannya di luar rumah, maksudnya membuka tubuh, kemudian diperlihatkan kepada lelaki lain, maka Allah akan membedah tutup tubuhnya. Maksudnya itu Allah mempermalukannya nanti di hari kiamat. Allah akan buka nanti aibnya karena ini sudah membuka aibnya sendiri. Kan aurat itu kan aib. Al auratu al aibu. Arti aurat itu aib. Arti aib itu kan boleh dibuka, wajib ditutupi. Tuhan menutupi keaiban umat Nabi Muhammad. Tuhan menutupi aurat ini dengan syariat wajib menutupi. Ternyata dia sendiri mempermalukan dirinya. Jadi beginian ini kita berpandai secara umumnya lah, kada boleh nyambati siapa-siapa lagi. Bah pulang nyambati si anu amanya anu bang anu. Jangan, kita secara umum aja siapapun perempuan yang dia membuka auratnya keluar rumah, itu dia sendiri yang mempermalukan dirinya. Dia sendiri yang membuka aibnya, bukan Allah Ta'ala. Dia sendiri yang membuka aibnya. Maka nanti di akhirat akan dibuka Allah Ta'ala juga aibnya. Nah, cuman yang terutama adalah kita mengurusi bini kita, anak perempuan kita. Ada pun orang lain kada usah diharungi, kada usah disambat, kada usah digibah. Bini orang ada ya lakinya mengurusi jangan-jangan ini bini anu tupang, bini anu nah itu mengurusi urusan orang aja. Kita urusi urusan kita aja, nang keluarga kita nih. Ampusakum wa ahlikum naran nih, yang penting. Nang lain itu kita baik sangka aja. Mungkin ini kita bertobat mungkin ini kita diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Mungkin ini dibukakan hatinya bertobat. Nah, kayak itu kita lawan orang lain. Tapi kalau diri kita atau keluarga kita, hendaklah kita tagur. Nah, kita jaga supaya jangan sampai masuk neraka. Wallahu alam. Bisa mudahan kita sabarataan bini kita, anak kita, keluarga kita, jiran tetangga, muslimin muslimat barataan diberikan keselamatan dunia, keselamatan di akhirat, diampuni segala dosa-dosa zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna wa ahla baitina wa ahla qaryatina wal muslimin at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa ikhlasan niyyah wa husnal khatimah was sihah wal afiyah was salam wal barakah wan nusrah was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.